Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1709 banding 1709. Maksudmu dia sudah tahu tentang identitasku? Lu Zhou bertanya. Li Yunzeng mengangguk. Ketika Tuan memberitahu saya tentang hal itu, saya merasa sulit untuk percaya juga. Saya hanya percaya setelah dia menjelaskan semuanya kepada saya secara rinci. Puisi itu memainkan peran besar dalam meyakinkan saya. Dia menghabiskan waktu lama membaca puisi kuno dari 9 domain. Dia bahkan mengirim mantan bawahannya untuk bertanya-tanya. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bisa menemukan asal-usul puisi itu. Dari situ, kami menyimpulkan bahwa Grandmaster lah yang menulis puisi itu. Karena itu ditulis oleh Grandmaster, dan muncul di lukisan, tidak diragukan lagi bahwa Grandmaster adalah yang tidak suci. Lu Zhou mengangguk sedikit. Dia telah memikirkan hal ini juga, dan dia tidak yakin apa yang harus dipercaya. Ketika dia pertama kali tiba di domain teratai emas, dia melihat 26 karakter dari dunia modern dalam ingatan Ji Tiandao. Puisi itu juga ditinggalkan oleh Ji Tiandao. Namun, puisi itu sudah ada sejak zaman kuno. Apakah yang tidak suci dan Ji Tiandao adalah satu dan sama? Atau apakah mereka berdua transmigran seperti dia? Jika mereka transmigran, bagaimana kemungkinan mereka menggunakan puisi yang sama dan juga mengolah tulisan surgawi? Ini harus rendah. Pada akhirnya, Lu Zhou masih tidak tahu harus berpikir apa. Suara Li Yunzeng menarik Lu Zhou dari pikirannya yang rumit. Ekspresinya tetap sama saat dia berkata, kalau begitu, mari kita kembali ke Evil Sky Pavilion untuk melihatnya. Pavilion Langit Jahat. Sekarang, Li Yunzeng terkejut. Tidak peduli apa hal penting yang ada, dorong mereka kembali untuk saat ini, kata Lu Zhou. Zhu Honggong, Li Yunzeng, dan Jiang Aijian membungkuk. Kemudian, Lu Zhou mengeluarkan jimat giok. Li Yunzeng segera mengenalinya. Jimat teleportasi jade. Grandmaster, bukankah ini terlalu boros untuk menggunakan ini? Kita bisa menggunakan bagian rahasia. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Saya punya 3 ini. Mereka diberikan kepada saya oleh Qin Renyu, guru yang mulia dari wilayah Lotus Hijau. Tidak ada gunanya menyimpannya. Memang, itu tidak berguna bagi makhluk tertinggi. Mengapa makhluk tertinggi perlu menggunakan teleportasi jade talisman? Dengan hukum dari Dao dan Grid Dao, hal-hal seperti itu tidak diperlukan sama sekali. Meski begitu, yang lain berpikir itu agak boros menggunakan teleportasi jade jimat hanya untuk kembali ke Evil Sky Pavilion. Secara alami, mereka tidak mengatakan apa-apa. Lu Zhou menghancurkan jimat giok, dan semburan cahaya menyinari mereka. Setelah itu, semua orang menghilang. Ada ledakan cahaya sebelum Lu Zhou dan yang lainnya muncul di belakang Evil Sky Pavilion. Tempat itu familiar, tetapi hal-hal dan orang-orang telah berubah. Karena ketidakseimbangan, Evil Sky Pavilion tidak lagi semegah sebelumnya. Penghalangnya juga sangat lemah dengan tidak banyak kekuatan pertahanan. Pepohonan di gunung itu masih sangat rimbun. Saat itu gelap di Gunung Golden Court. Namun, kegelapan bukanlah apa-apa bagi Lu Zhou yang memiliki penglihatan malam. Saat mereka berjalan, Lu Zhou bertanya, sudah berapa lama dia tinggal di Evil Sky Pavilion? Sekitar setahun, tanya Li Yunzeng. Menghitung waktu, seharusnya setengah tahun kemudian setelah Lu Zhou keluar dari jurang dan datang ke sini untuk membawa yang lain pergi. Mereka berempat tiba di Pavilion Selatan. Itu tak terduga bersih dibandingkan dengan tempat lain. Jelas, seseorang telah membersihkan tempat itu secara teratur. Pada saat ini, seorang wanita cantik mendorong pintu halaman terbuka dan berlari ke mereka. Wanita, Zhu Honggong terkejut. Seolah-olah dia belum pernah melihat seorang wanita dalam 800 tahun. Seruan tiba-tiba Zhu Honggong mengejutkan Jiang Aijian juga. Mungkin, sudah terlalu lama sehingga Lu Zhou lupa siapa wanita itu. Akhirnya, Jiang Aijian tersenyum. Kakak, kenapa kamu di sini? Kakak ketiga, kamu kembali. Wanita itu juga terkejut. Jiang Aijian berkata, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada Senior Ji? Wanita itu buru-buru membungkuk. Salam, Senior Ji. Realisasi muncul di Zhu Honggong pada saat ini. Oh, aku ingat sekarang. Bukankah Anda Putri Yongning? Ah, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi penampilan Anda tidak berubah. Kamu masih sangat cantik. Dengan ini,
Lu Zhou akhirnya mengenali wanita itu. Dia mengangguk dan berkata, jadi itu kamu. Tidak perlu formalitas. Putri Yongning berkata dengan hormat, terima kasih. Kemudian, dia berkata dengan penuh syukur, saat itu, saya terluka parah. Jika bukan karena Pavilion Master yang menyelamatkan saya tidak akan berada di sini hari ini. Jiang Aijian menghela nafas dan berkata, ketika seorang gadis tumbuh dewasa, Anda tidak akan bisa membuatnya tinggal. Sebagai kakaknya, aku tidak bisa menghentikannya. Karena dia ingin tinggal dan merawat si Wuya, aku hanya bisa setuju. Zhu Honggong memutar matanya dan berkata, apakah dia masih membutuhkan izinmu? Anda seorang pangeran tak dikenal yang menolak untuk berpartisipasi dalam urusan pengadilan. Petik 2. Melihat Jiang Aijian tidak kembali, Zhu Honggong tersenyum dan bertanya, kakak ipar, bagaimana kakak senior ketujuh saya? Putri Yongning tersipu saat dia tergagap, dia ada di sana. Dia hanyut masuk dan keluar dari tidur. Anda bisa masuk dan melihat-lihat. Aku akan menyiapkan tehnya. Dengan itu, Putri Yongning berbalik dan pergi dengan cepat. Oke, kakak ipar, hati-hati. Zhu Honggong menatap punggung Putri Yongning dan mengangguk berulang kali. Dia berkata dengan tatapan iri, kakak ipar memang dari keluarga kerajaan. Dia murah hati dan lembut. Lu Zhou berjalan ke pavilion selatan dan mendorong pintu yang sudah dikenalnya terbuka. Ruangan itu bersih dan rapi. Itu seperti aula pelatihan yang damai. Itu luas dan nyaman. Ada meja coklat panjang di ruangan itu, dan di atas meja itu ada 4 harta karun ruang belajar. Semua jenis buku, gulungan, dan lukisan ditumpuk di atas meja. Di tengah meja ada barang Lu Zhou, peta kulit kambing kuno. Namanya adalah peta Skynet. Lu Zhou berjalan mendekat dan melihat peta. Kejutan melintas di matanya. Peta itu hampir sama dengan yang dia duga. 1 bunga, 1 dunia, 1 daun, dan 1 kesadaran. 9 domain semuanya terhubung ke tanah tidak dikenal. Dibandingkan dengan Unknown Land yang luas, 9 domain tampak kecil dan rapuh. Di peta Skynet, ukurannya lebih kecil dari kuku. Perbedaan ukurannya terlalu besar. Sebaliknya, tanah tidak dikenal begitu besar sehingga menempati hampir seluruh peta Skynet. Posisi 10 pilar kehancuran ditandai di atasnya. Tidak heran si Wuya sangat akrab dengan 10 pilar. Si Wuya juga tahu pilar kehancuran mana yang akan mengenali murid Lu Zhou dan inti mana yang harus dimasuki muridnya untuk memahami Dao besar. 10 pilar kehancuran yang ditandai di peta berhubungan dengan 10 muridnya. Tidak ada satu lagi dan tidak ada yang kurang. Semuanya sudah ditakdirkan. Lu Zhou menghela nafas pelan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan melewati layar sebelum dia melihat si Wuya berbaring di tempat tidur. Meski tatapan dan ekspresinya tenang, saat melihat wajah familiar si Wuya, hatinya yang sudah lama tak tergerak bergerak sedikit. Orang yang berbaring di tempat tidur adalah murid ketujuh yang dia pikir telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Waktu berlalu, dan lebih dari 200 tahun telah berlalu hanya dalam sekejap mata sejak saat itu. Tuan dan murid akhirnya bersatu kembali. Gunung Golden Court adalah tempat yang sangat istimewa. Itu dihormati dan dibenci oleh para pembudidaya teratai emas. Ada yang menyebutnya sarang iblis, dan ada juga yang percaya ini adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik naik ke tampuk kekuasaan. Bagaimanapun, para murid tempat ini semuanya terkenal dan mengalahkan banyak ahli. Banyak yang mati di bawah senjata mereka. Ada banyak legenda agung tentang pavilion langit jahat di domain teratai emas. Setelah meninggalkan Evil Sky Pavilion, Master dan murid akhirnya bertemu di Evil Sky Pavilion lagi. Lu Zhou memandang si Wuya sebentar. Melihat tidak ada gerakan, dia berjalan ke tempat tidur dan duduk di samping tempat tidur. Dia mengangkat tangan si Wuya dan memeriksa denyut nadinya. Kemudian, dia menutup matanya dan mengirim kekuatan suci ke 8 meridian luar biasa si Wuya. Jantungnya berdetak kencang ketika dia menemukan bahwa si Wuya telah memulihkan vitalitasnya dan tidak ada aura kematian seperti sebelumnya. Ini berarti si Wuya benar-benar hidup kembali. Perasaan Lu Zhou sekarang bahkan lebih kuat daripada ketika dia menghidupkan kembali Putri Qin Yuan dengan gulungan kebangkitan. Jari-jarinya sedikit gemetar saat dia menarik tangannya. Meskipun si Wuya telah mendapatkan kembali vitalitasnya, kultivasinya tampaknya telah dihalangi oleh sesuatu. Lautan kidantiannya sangat rapuh seperti bayi yang baru lahir.
Bahkan ki primal biasa mungkin menghancurkan lautan ki dantiannya dan organ internalnya. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan Ling Guang? Bahkan kekuatan suci Lu Zhou tidak bisa bertahan lama di tubuhnya. Lu Zhou hanya bisa membantunya untuk sementara menekan kekuatan Ling Guang sampai dia membangunkan garis keturunannya. Dari segi penampilan, Si Wuya tidak berubah sama sekali. Hanya kultivasinya yang berubah. Dia tidak berbeda dengan bayi. Banyak orang mulai mengolah dan melunakkan tubuh mereka ketika mereka mencapai usia dewasa. Dengan itu, mereka melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi. Dengan keadaan Si Wuya sekarang, sepertinya dia diberi kesempatan kedua untuk berkultivasi di waktu yang tepat. Pada saat ini, Jiang Aijian dan Li Yunzeng berjalan mendekat. Mereka hanya bisa menghela nafas ketika melihat Si Wuya. Jiang Aijian berkata, dia benar-benar keras kepala. Dia dengan paksa menyuntikkan kekuatan garis keturunan Ling Guang ke dalam tubuhku untuk mencegahku mati. Kemudian, dia bahkan mengizinkan saya untuk mendapatkan efek dari benih kekosongan besar. Aduh, dia. Li Yunzeng berkata, itu pilihan Tuan. Paman Jiang, jangan salahkan dirimu sendiri. Lu Zhou berkata, meridiannya memiliki sisa kekuatan dari teknik kebangkitan yang kutinggalkan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Teknik kebangkitan. Jiang Aijian berkata, saya pikir itu karena dia memiliki darah Ling Guang, dan seperti burung phoenix, dia tidak bisa mati. Li Yunzeng berkata, tidak. Tidak ada orang yang tidak bisa mati. Bahkan Dewa Api tidak bisa terus hidup jika dia terluka cukup lama. Bahkan jika dia bisa hidup selamanya, itu tidak berarti dia tidak bisa dibunuh. Jiang Aijian melirik Li Yunzeng dan berkata, lihat. Dia benar-benar mengajarimu dengan baik. Li Yunzeng tersenyum dan berkata dengan rendah hati, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Paman Jiang. Jiang Aijian memandang Lu Zhou dan bertanya, Senior Ji, berdasarkan kondisinya saat ini, berapa lama sebelum dia kembali normal? Tidak mungkin dia kembali normal dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun, kata Lu Zhou. 1000 tahun. Guru tidak bisa menunggu selama itu. Pilar kehancuran hanya bisa bertahan paling lama 300 tahun lagi, kata Li Yunzeng khawatir. Itulah mengapa kita perlu menggunakan beberapa metode khusus untuk Mi dan memperkuat 8 meridian luar biasa dan lautan Qi dantiannya, kata Lu Zhou. Metode seperti apa? Jiang Aijian bertanya, bingung. Esensi darah dari 4 dewa surga, jawab Lu Zhou. Li Yunzeng terkejut. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Api adalah salah satu dari 4 dewa surga, tetapi tubuh aslinya sudah lama hilang. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus menunggu 1000 tahun atau mendapatkan esensi darah dari 4 dewa surga. Namun, tubuh asli Ling Guang, Dewa Api, telah lama hilang. Jiang Aijian berkata tanpa daya, ini memang masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Bahkan seseorang secerdas saya tidak bisa memikirkan solusi sama sekali. Pada saat ini, Zhu Honggong akhirnya bergegas masuk. Ketika dia melihat Si Wuya berbaring di tempat tidur, dia menangis setelah dia menerkam ke samping tempat tidur. Kakak senior ketujuh. Anda akhirnya kembali. Kakak senior ketujuh, kamu benar-benar mati dengan menyedihkan saat itu. Petik 2. Kakak ketujuh, selama kamu pergi, aku memimpikanmu setiap siang dan malam. Setiap kali aku memikirkanmu, aku diliputi keinginan untuk menangis. Kakak senior ketujuh, bisakah kamu mendengarku? Petik 2. Jiang Aijian tidak bisa lagi menahannya jadi dia berkata, baiklah, berhentilah terlalu keras. Dia perlu istirahat. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Zhu Honggong mendongak dan berkata, oh, begitu. Anda benar, Anda benar. Dia perlu istirahat. Saya pikir dia benar-benar menangis. Jiang Aijian terdiam. Li Yunzeng mengangguk. Tuan seperti bayi yang baru lahir sekarang jadi dia butuh banyak tidur. Zhu Honggong memandang Lu Zhou dan berkata, Tuan, saya mendengar Anda berkata bahwa Anda membutuhkan esensi darah dari 4 dewa surga. Tuan, saya tahu Anda pasti punya cara. Jika tidak mungkin, Lu Zhou tidak akan terlalu bosan untuk mengemukakan ide ini. Lu Zhou mengangguk. Memang ada jalan. Semua orang sangat gembira setelah mendengar kata-kata ini. Bab 1710-1710. Zhu Honggong bertanya dengan penuh semangat, Tuan, ada apa? Lu Zhou mengeluarkan sehelai bulu dan berkata, bulu ini ditinggalkan oleh Phoenix Api.
Gunakan untuk memanggilnya di sini. Petik 2. Zhu Honggong bertanya dengan bingung, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan esensi darah dari 4 dewa surga? Phoenix api tidak berguna, kan? Petik 2. Sebaliknya, mata Li Yunzeng berbinar saat melihat bulu itu. Dia tersenyum dan menjelaskan, Paman Junior ke-8, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi status Fire Phoenix setara dengan Dewa Api. Hanya saja karena suatu hal klan Phoenix mengalami kemunduran. Dalam hal garis keturunan dan status, Phoenix Api di zaman kuno tidak kalah dengan Dewa Api. Faktanya, api sejati Phoenix Api lebih unggul dari Dewa Api. Ini akan baik untuk Tuan karena Tuan adalah keturunan dari klan Dewa Api, dan dia memiliki darah Dewa Api yang mengalir di nadinya. Zhu Honggong mengangguk. Itu masuk akal. Saya akan memanggil Fire Phoenix ke sini sekarang. Petik 2. Setelah itu, Zhu Honggong mengambil bulu dan meninggalkan paviliun selatan. Jiang Eijian berkata, esensi darah Fire Phoenix memang bisa menggantikan esensi darah Lingguang. Namun, bagaimana dengan 3 dewa surga lainnya? Petik 2. Meng Zhang, naga Azure, berhutang budi padaku. Saya tidak berpikir dia akan pelit dengan esensi darahnya, kata Lu Zhou. Masih ada 2 dewa surga. Lu Zhou mondar-mandir dengan tangan di punggungnya saat dia berkata, Ziming, kura-kura hitam, berada jauh di timur samudera tak berujung. Bai Zhaoju, Kaisar Putih, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Old Seven memiliki hubungan yang baik dengannya, dan saya telah bertemu dengannya beberapa kali. Saya tidak berpikir dia akan meninggalkan ketujuh tua untuk mati. Petik 2. Kalau begitu, masih ada satu lagi, kata Jiang Eijian. Yang terakhir, Lu Zhou terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Jiang Eijian bertanya, bahkan Senior Ji tidak tahu. Jian Bing, macan putih, telah menghilang sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Akan sulit untuk menemukannya, tetapi itu bukan tidak mungkin. 4 dewa surga memiliki hubungan satu sama lain. Saya akan menanyakannya secara langsung kepada Meng Zhang, kata Lu Zhou. Jiang Eijian mengangguk. Senior itu bijaksana. Lu Zhou menoleh untuk melihat si Wuya yang masih tertidur. Dia merasa nyaman dan lega. Ini sudah sangat bagus. Mereka hanya perlu mengambil satu langkah pada satu waktu. 300 tahun adalah waktu yang lama. Pada saat ini, Putri Yong Ning masuk dan berkata, Senior Ji, saya sudah merapikan paviliun timur. Mengapa kamu tidak menginap untuk malam ini? Lu Zhou mengangguk dan berjalan keluar. Jiang Eijian mengikuti dari belakang. Ketika Lu Zhou dan Jiang Eijian tiba di paviliun timur, Lu Zhou bertanya, apakah kamu sudah kembali ke istana kekaisaran sama sekali? Jiang Eijian mengangguk dan menghela nafas, pada hari kedua setelah saya kembali ke istana kekaisaran, nenek meninggal. Mungkin, dia telah menungguku. Itu adalah keinginan terakhirnya. Sayangnya, dia tidak sadarkan diri saat itu sehingga dia tidak bisa melihatku. Lu Zhou berkata, dunia tidak dapat diprediksi. Saya turut berduka cita. Jiang Eijian memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, sudah lebih dari 200 tahun. Tidak apa, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena dilahirkan di tempat yang salah. Malam itu sunyi. Malam di Evil Sky Pavilion tenang dan menyenangkan seperti 300 tahun yang lalu. Ketidakseimbangan juga berkurang. Zhu Honggong mencoba menggunakan bulu itu untuk memanggil Fire Phoenix. Sayangnya, jarak antara domain teratai emas dan domain teratai hijau cukup jauh. Dia tidak tahu kapan Fire Phoenix akan tiba sehingga dia hanya bisa menunggu. Lu Zhou mengeluarkan 5 hati kehidupan kilin dari Fast Skybug. Kemudian, dia melihat umurnya di antar muka sistem. Umur, 73.262, 2.744 hari, 2.007.185 tahun. Dia telah memperoleh 1 juta tahun dari yang tidak suci di Grand Mystic Mountain, dan dia memperoleh 750.000 tahun lagi ketika dia menjadi makhluk tertinggi. Setelah melewati 5 ujian kelahiran, setiap bagan kelahiran tambahan akan memberikan 50.000 tahun kehidupan. Dari sana, setelah mengaktifkan 3 bagan kelahiran, seseorang akan dapat mengaktifkan bagan kelahiran hebat yang akan memberikan 100.000 tahun. Bagan kelahiran terakhir akan memberikan 1 kehidupan lagi. Ada juga Light Disk yang meningkatkan umur seseorang. Dapat dilihat bahwa peningkatan dari 4 bagan kelahiran hebat terakhir sangat luar biasa.
Lu Zhou beruntung dia mendapatkan 4 inti kekuatan yang tidak suci. Jika dia mengikuti jalur kultivasi normal, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkannya untuk maju ke tahap ini. Terlepas dari umur 2 juta tahun, Lu Zhou juga memiliki 366.000 kartu pembalikan. Singkatnya, dia tidak punya masalah dengan umurnya untuk saat ini. Kekuatan avatar biru itu tidak rendah, tapi kekuatannya masih bisa ditingkatkan. Jika dia tidak memutakhirkannya sekarang, lalu kapan dia harus melakukannya? Lu Zhou mengeluarkan teratai avatar biru. Karena fusi, avatar biru telah mengambil banyak karakteristik avatar emas. Saat kekuatannya meningkat, warna biru akan menjadi lebih jelas lagi. Jelas bahwa warnanya dikendalikan oleh avatar yang lebih kuat. Lu Zhou memikirkan warna-warna berantakan dari avatar jemaat nihilis. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Jika mereka mengungkapkan avatar atau lotus mereka di Great Void, mereka akan dipukuli sampai mati di depan umum. Lu Zhou mengalihkan perhatiannya kembali ke teratai biru. Karena avatar biru tidak dibatasi oleh urutan hati kehidupan, dia melambaikan tangannya dan hanya memasukkan 5 hati kehidupan kilin ke kursi lotusnya. Kursi teratai itu seperti danau yang jernih dan tenang. Ketika hati kehidupan menyentuhnya, mereka menciptakan banyak riak. Kemudian, itu mulai berputar. Lu Zhou bisa merasakan kekuatan avatar biru meningkat dengan kecepatan yang tidak bisa dipahami. Itu seperti danau yang banjir atau sungai yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke laut. Dia melihat umurnya yang semakin berkurang. Penurunan itu bukan apa-apa mengingat umur yang dia miliki. Dengan itu, Lu Zhou menutup matanya dan merenungkan tulisan surgawi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan keramik bergelasir ungu dan menggunakan kekuatan suci untuk menstabilkan pengaktifan bagan kelahiran avatar birunya. Pada saat ini, jubah tanda surgawi tampak bersinar dengan cahaya biru yang sangat redup. Setelah memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, Hua Zhenghong akhirnya berhasil menstabilkan dis cahayanya. Setelah melapor ke Ming Xin di aula utama, Hua Zhenghong berkata, "Yang mulia, saya benar-benar tidak mengerti. Dia sangat bermusuhan dan bertindak sembrono selama kompetisi komandan. Anda tidak hanya tidak menghukumnya, tetapi Anda juga membunuh penjinak binatang. Mengapa?" Hua Zhenghong sama sekali tidak mengerti tindakan Ming Xin. Sesosok duduk di atas tahta di aula utama. "Hua Zhenghong, apakah kamu meragukanku?" "Aku tidak berani." Hua Zhenghong membungkuk dan berkata, "Saya hanya ingin terus melayani Yang Mulia. Saya tidak ingin menjadi seperti Zui Ken." Kematian Zui Ken memang sangat misterius. Ada seorang ahli di Great Void sekarang yang tidak lebih lemah dari 10 Master Hall. Ini benar-benar terlalu aneh. Pada saat ini, Wen Ruqing dan Guan Jiu muncul di aula. Mereka membungkuk pada saat yang sama dan berkata, "Yang Mulia, Hua Zhenghong ada benarnya. Kuil suci berada di atas 10 aula, dan selalu dikuasai oleh tinju kuat Ming Xin. Di permukaan, mereka mematuhi kepala kuil dari kuil suci, tetapi di dalam, mereka dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpuasan. Persaingan para komandan jelas penting. Mereka tidak mengerti mengapa Ming Xin tidak mempedulikannya. Ming Xin berkata, "Saya tidak peduli dengan hal-hal sepele ini karena saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan." Hal-hal yang lebih penting. Apakah ada yang lebih penting dari apa yang ada di depan kita? Ming Xin berkata, "Kamu telah mengikutiku selama 100.000 tahun. Pernahkah saya mengecewakan Anda dalam 100.000 tahun terakhir?" "Yang Mulia, tentu saja, kami mempercayai Anda sepenuhnya dalam hal ini," kata Hua Zhenghong. Ming Xin mengangguk sebelum dia melambaikan tangannya. Timbangan keadilan terbang keluar dari lengan bajunya dan melayang di depan semua orang. Timbangan keadilan berderit dan miring ke depan dan ke belakang. Hua Zhenghong terkejut ketika dia melihat timbangan bergerak begitu banyak. Ini. Sejak ketidakseimbangan dimulai, timbangan tidak pernah benar-benar memulihkan keseimbangannya atau berhenti bergerak. Baru-baru ini, ketidakseimbangan tampak seolah-olah berkurang, tetapi pada kenyataannya, itu menjadi lebih buruk. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, semakin rendah kultivasi seseorang, semakin sulit untuk merasakan perubahan keseimbangan. Hua Zhenghong mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Yang Mulia? Apakah Great Void benar-benar akan runtuh?" Ming Xin tetap diam. Wen Ruqing dan Guan Jiu tercengang. Tiba-tiba, timbangan berderit keras dan berputar 30 derajat, menunjuk ke arah tertentu. Itu harus ke arah domain teratai emas dan domain teratai kuning.
Saya kira ahli lain telah lahir. Batas domain teratai emas awalnya 8 daun, dan itu hampir di bagian bawah di antara domain. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, itu telah meningkat dengan pesat. Petik 2. Yang mulia, saya bersedia pergi ke domain teratai emas untuk menyelidiki. Ketiganya memandang Ming Xin. Bertentangan dengan harapan mereka, Ming Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak penting. Ming Xin melanjutkan berkata, pastikan 10 komandan aula mendapatkan alu penekan surga dan memahami dao besar sesegera mungkin. Ini akan menjadi prioritas Anda. Jangan abaikan tugasmu. Bab 1711-1711. Ming Xin tidak memberi banyak tekanan pada ketiganya. Dengan kematian Zui Ken, wajar jika mereka khawatir. Setelah memberi mereka misi mereka, dia menghilang. Ketiganya hanya bisa menghela nafas dan meninggalkan aula utama. Mereka tidak berani mempertanyakan atau meragukan Ming Xin. 100.000 tahun telah berlalu, bagaimana jadinya selama 100.000 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan atau bagaimana langit dan bumi akan berubah. Pilar cahaya biru melesat keluar dari Evil Sky Pavilion Domain Lotus Emas ke Cakrawala. Dampaknya mengguncang hampir seluruh Gritian. Dunia kultivasi di Gritian telah lama menyebut Paviliun Langit Jahat sebagai Paviliun Langit Suci. Gunung Golden Court telah lama dianggap sebagai tempat budidaya terbaik di Gritian. Pilar cahaya secara alami menimbulkan keributan. Banyak pembudidaya yang lewat di dekat Gunung Golden Court mendekat untuk melihat-lihat. Mereka melayang di udara dan melihat pilar cahaya dengan kagum. Pilar cahaya akhirnya menghilang setelah 15 menit. Seperti yang diharapkan dari Paviliun Saint Sky Gritian. Kita bisa melihat keajaiban di sini. Para pembudidaya muda semua bersemangat. Paman, saya telah mendengar banyak legenda dan cerita tentang Paviliun Saint Sky sejak saya masih muda. Saya mendengar bahwa Master Paviliun dari Paviliun Saint Sky tidak terkalahkan, dan 10 muridnya juga sangat luar biasa. Apakah mereka masih ada? Seorang tetua berbalik dan berkata, tentu saja, mereka masih ada. Dikatakan bahwa mereka pergi ke tempat yang disebut Great Void di mana para ahli dan binatang buas berkumpul. Wow, akan sangat bagus jika saya bisa bertemu dengan mereka. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa mereka. Penatua terus berkata, ya, kamu harus bekerja keras jika kamu ingin melihat mereka. The Great Void bukanlah tempat di mana semua orang bisa masuk. Petik 2. Baik, kami pasti akan bekerja keras dan menggunakan Paviliun Master sebagai contoh kami. Pilar cahaya biru lainnya melesat keluar dari Paviliun Timur Evil Sky Pavilion. Ketika menembus awan menuju Cakrawala, itu menciptakan riak kuat di udara. Semua pembudidaya tercengang. Ayo pergi dan lihat. Bukan hanya pembudidaya di dekatnya. Para pembudidaya dari arah yang berbeda semuanya menuju ke Gunung Golden Court. Pilar cahaya ketiga melesat ke langit. Kali ini, gelombang kejutnya sangat dahsyat, menyebabkan angin bertiup kencang. Berhenti. Jangan mendekat. Sebagian besar pembudidaya berhenti maju. Bahkan mereka yang tidak berhenti terpaksa berhenti oleh angin kencang dan bergelombang. Pada saat yang sama, Su Honggong, Li Yunzeng, dan Jiang Aijian tiba di luar Paviliun Timur. Mereka memandang seberkas cahaya dengan bingung. Jiang Aijian berkata, Senior Ji sangat pandai membuat keributan. Untungnya, kami berada di Evil Sky Pavilion. Tidak ada yang bisa melindunginya jika kita berada di Great Void. Li Yunzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum tentu benar. Kultivasi Grandmaster seharusnya menembus lagi. Keseimbangan di 9 domain pasti akan terpengaruh, dan itu mungkin menarik perhatian Great Void. Sebaliknya, Great Void dan Unknown Land begitu luas sehingga kita mungkin bisa menghindari deteksi. Apakah tuanmu mengajarimu untuk menentang orang lain sepanjang waktu? Jiang Aijian bertanya. Li Yunzeng tersenyum malu-malu dan berkata, saya minta maaf, Paman Jiang. Baiklah baiklah, panggil aku Paman Jiang lagi, kata Jiang Aijian. Dia lebih senang dipanggil sebagai Paman. Jiang Aijian tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak mendengar Li Yunzeng memanggilnya, Paman, tetapi dia mendengar suara yang dalam dan serak berkata, katakan itu lagi. Dia gemetar sebelum berbalik. Dia menyaksikan sorot mata Li Yunzeng berubah. Selain itu, aura dan temperamen Li Yunzeng berubah serta dia menegakkan punggungnya. Aku hanya bercanda, Jiang Aijian berkata dengan canggung. Kemudian,
Dia menegakkan punggungnya dan bertanya dengan serius, karena kita berada di Evil Sky Pavilion, aku akan pergi selama beberapa hari. Bagaimana menurutmu? Jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Apa hubungannya denganku? Ling Guang melintas dan muncul di puncak gapura di luar pavilion timur. Dia meletakkan tangannya di punggungnya saat dia melihat pilar cahaya. Zhu Honggong menepuk dadanya dan berkata, saya benar-benar jenius. Untungnya, aku tidak terlalu banyak bercanda dengannya. Zhu Honggong berkata, jangan terlalu memikirkannya. Lagi pula aku punya lebih banyak pengalaman. Ini sudah diduga karena Anda tidak berpengalaman. Petik 2. Suara dan nada Jiang Aijian tampak berubah dalam sekejap saat dia berkata dengan tegas, saudara muda ke-8, katakan itu lagi. Zhu Honggong tertegun sebentar, dan dia secara naluriah mundur 2 langkah. Ketika dia sadar kembali, dia berkata, kamu berani mempermainkanku. Ambil pukulan ini dariku. Zhu Honggong bergegas mendekat dan mulai bertukar pukulan dengan Jiang Aijian. Jiang Aijian berkata, itu hanya lelucon. Kenapa kamu picik? Sepertinya kamu masih sangat takut pada si Wuya. Itu bukan urusanmu. Duo ini bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada pemenang. Tiba-tiba, cakrawala selatan mulai terbakar. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Duo itu berhenti berkelahi dan melihat ke cakrawala, bingung. Setelah beberapa saat, Ling Guang bertanya, Fire Phoenix. Setelah mendengar ini, kesadaran muncul di Zhu Honggong. Dia berkata, gembira, Phoenix api ada di sini. Zhu Honggong mengira akan memakan waktu lama sebelum Fire Phoenix tiba. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Ketika keduanya terbang lebih dekat ke cakrawala, Ling Guang muncul di depan mereka. Seperti yang diharapkan, mereka melihat Phoenix api mengepakkan sayapnya, yang membentang bermil-mil, terbang di atas. Itu meninggalkan api yang benar-benar menyala di belakangnya saat terbang. Banyak pembudidaya dengan cepat melarikan diri. Mereka semua terkejut dengan kemunculan Fire Phoenix yang tiba-tiba. Aneh sekali. Mengapa ada begitu banyak fenomena ajaib di Saint Sky Pavilion hari ini? Mengapa binatang suci yang begitu kuat muncul di sini? Petik 2. Binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya biasa, apalagi burung abadi, Phoenix api. Ling Guang memandang Fire Phoenix dengan matanya yang dalam dan berkata, sepertinya sekarang dia adalah dewa-dewa. Tuan Surgawi, jadi sekarang bisa dibandingkan dengan Saint Slayer. Jiang Aijian berseru. Burung abadi dan klan dewa api saya memiliki sejarah panjang. Mereka awalnya satu dan sama sebelum mereka terpecah menjadi cabang yang berbeda. Satu cabang adalah klan Vermilion Bird, yang juga merupakan klan dewa api saya, dan yang lainnya adalah klan Phoenix. Mereka tidak hanya mengendalikan api, tetapi mereka juga mengendalikan hukum hidup dan mati. Mereka bisa bangkit dari abu, kata Ling Guang. Jiang Aijian bertanya dengan bingung, bukankah itu sama untukmu? Tidak, Ling Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu masalahnya, bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Kehidupan klan Dewa Api Ulet. Meskipun garis keturunan kami memberi kami kesempatan untuk hidup kembali, kondisinya sangat keras. Ada klan lain dengan kemampuan ini juga. Namun, Phoenix Api berbeda. Bahkan jika mereka benar-benar terbunuh, selama mereka punya cukup waktu, mereka pasti akan terlahir kembali. Tidak ada syarat. Zhu Honggong dan Jiang Aijian terkejut dengan kata-kata ini. Phoenix Api tidak disebut burung abadi tanpa alasan. Zhu Honggong juga teringat akan kakak senior sulungnya, Yu Zhenghai. Ketika Yu Zhenghai meninggal, dia harus dikubur dan diairi sebelum dia bisa hidup kembali. Ada segala macam hal aneh di dunia. Mungkin, mereka semua ada hubungannya dengan kekuatan di jurang. Pada saat ini, sejumlah besar pembudidaya muncul di selatan Gunung Golden Court. Mereka memanifestasikan avatar mereka di depan mereka. Binatang buas. Ini adalah pavilion langit suci. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak merajalela. Segera pergi, kata seorang kultivator. Suaranya seperti guntur, bergema di langit. Jiang Aijian tertawa. Seseorang melindungi Gunung Golden Court. Waktu telah berubah, Evil Sky Pavilion saat ini bukan lagi Evil Sky Pavilion di masa lalu. Mereka bahkan mengganti nama, kata Zhu Honggong. Sejauh mata memandang, ribuan avatar berbaris di langit. Ada cukup banyak pembudidaya daun 11 juga. Mereka berharap untuk menghentikan Fire Phoenix agar tidak maju, mereka semua ada di sini untuk melindungi Gunung Golden Court.
Semua orang mengatakan domain teratai emas telah mengalami perubahan besar. Sepertinya itu benar. Phoenix api berhenti di udara dan diam-diam membelah paruhnya, memuntahkan aliran api. Para pembudidaya terpaksa melarikan diri ke segala arah. Phoenix api mengepakkan sayapnya, mengaduk angin kencang, dan mulai terbang lagi. Angin kencang mengamuk, menerbangkan para pembudidaya berputar 1000 alam. Phoenix api tampaknya sengaja menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Pada saat ini, ia berkata, manusia rendahan, menyingkir. Jangan paksa aku untuk memulai pembantaian. Seseorang berkata, kamu berani menimbulkan masalah di Sky Saint Pavilion. Apakah Anda mencari kematian? Phoenix api memandang para pembudidaya kecil tapi berani dan berkata, jika bukan karena pavilion, Anda semua akan menjadi abu sejak lama. Meskipun para pembudidaya benar-benar ingin melindungi martabat dan kesucian pavilion langit jahat, mereka tahu bahwa mereka terlalu lemah untuk melakukan apapun. Pada saat ini, Ling Guang muncul di depan para pembudidaya dan berkata, kalian semua, pergi. Semua orang masih bingung ketika tubuh Ling Guang terbakar. Nyala api itu benar-benar api seperti Fire Phoenix. Para pembudidaya bingung dan terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Tidak pernah terdengar bagi manusia untuk meledak menjadi api sejati. Setelah melihat api Ling Guang, Phoenix api memadamkan apinya, memperlihatkan bulu-bulunya yang mempesona. Itu menatap Ling Guang dengan rasa ingin tahu. Ling Guang, Dewa Api. Ling Guang juga memadamkan apinya dan bertanya, kamu masih mengenaliku. Tujuan apa yang bisa saya miliki? Zhu Honggong dan Jiang Aijian. Ling Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak akan mengganggumu. Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat membutuhkan esensi darah Anda untuk memperbaiki 8 meridian luar biasa muridnya dan lautan Kidantian. Phoenix Api berkata, aku tahu itu. Orang tua itu menginginkan sesuatu dariku. Zhu Honggong terbang pada saat ini dan berkata, katakan saja padaku apakah kamu akan memberikannya atau tidak. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Petik 2. Phoenix Api yang mulia belum pernah diajak bicara sedemikian rupa oleh manusia sebelumnya. Itu terbakar dengan kemarahan segera dan berkata, apa yang dapat Anda lakukan jika saya tidak memberikannya kepada Anda? Api melonjak ke langit segera. Zhu Honggong tidak mundur. Lingkaran emasnya muncul dengan 15 daun berputar di sekitarnya. Ketika pembudidaya lain melihat lingkaran emas, mereka terkejut. Hah, 15 daun. Pavilion Saint Sky benar-benar tidak berbohong kepada kami. Memutuskan teratai juga bisa membuat kita kuat. Avatar berdaun 15 juga bisa melawan binatang buas seperti itu. Petik 2. Phoenix Api memandang Zhu Honggong dengan jijik. Apakah kamu mencari kematian? Zhu Honggong mengejek dengan dingin dan berkata, kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Tuanku ada di belakangmu. Setelah mendengar ini, Fire Phoenix melirik ke arah pavilion timur di Evil Sky Pavilion dan pilar cahaya di langit yang meninggalkan riak di belakangnya. Dengan ini, ia tidak berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, dikatakan, katakan padanya untuk keluar. Jiang Aijian berkata, kamu harus menunggu sebentar. Anda benar-benar impulsif, dan Anda tidak memiliki hati nurani. Senior Ji mengangkat Little Fire Phoenix untukmu selama bertahun-tahun, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah dipelihara oleh energi Great Void, masa depannya tidak terbatas. Memberi kami sedikit esensi darahmu sama seperti meminta bulu ayam. Kau menghinaku. Emosi Fire Phoenix berkobar lagi. Itu paling benci dibandingkan dengan ayam. Mereka sama sekali bukan spesies yang sama, dan mereka berada di liga yang sama sekali berbeda. Binatang buas adalah binatang buas, bagaimanapun juga. Anda tidak mengerti bahasa manusia sama sekali. Itu hanya metafora, bukan penghinaan. Anda sudah menjadi tuan surgawi. Bisakah kamu bertindak lebih mulia? Jiang Aijian berkata. Pada saat ini, Ling Guang melonjak lebih tinggi ke langit. Api melonjak di sekelilingnya segera saat dia merentangkan tangannya. Sayap Ling Guang, yang membentang ribuan kaki, segera menutupi langit. Para pembudidaya di sekitarnya tercengang. Ini, apa semua yang kulihat hari ini? Bab 1712 banding 1712. Sayap besar yang berapi-api menyegarkan pandangan dunia para pembudidaya. Sebagian besar pemahaman pembudidaya muda tentang binatang buas terbatas pada apa yang dikatakan orang tua mereka dan buku-buku. Meskipun lorong antara domain lotus emas dan tanah tidak dikenal telah dibuka,
itu tidak berarti para pembudidaya bisa pergi ke sana sesuka hati. Oleh karena itu, mereka sangat ingin tahu tentang kaisar binatang, binatang buas, dan bahkan para pembunuh suci. Bahkan jika mereka pernah melihat gambar di buku, itu tidak bisa dibandingkan dengan melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Setelah batas 8 daun telah dilanggar di domain teratai emas, binatang buas dan binatang bagan kelahiran yang muncul di domain teratai emas juga sangat mengejutkan pada awalnya. Secara alami, mereka terkejut ketika mereka melihat Fire Phoenix dan Lingguang. Langit terbakar, dan suhu tinggi menghanguskan wajah terkejut semua orang. Setelah beberapa saat, mereka secara bertahap menjadi tenang. Menurut mereka, Paviliun Langit Suci telah menciptakan begitu banyak keajaiban, kali ini tidak ada perbedaan. Lingguang berkata dengan suara rendah, singkirkan amarahmu yang tidak berarti. Mata Fire Phoenix seperti matahari saat menatap Lingguang dan bertanya, apakah kamu pikir aku takut padamu? Konflik antara binatang buas seringkali tidak bisa dijelaskan. Bisa jadi hanya, saya tidak suka cara Anda melihat saya, yang menyebabkan pertengkaran. Lingguang berkata, aku tahu kamu tidak takut, tetapi apakah kamu pikir aku takut padamu? Tidak ada pihak yang mau mundur. Mereka tampak seolah-olah akan menerkam satu sama lain pada saat itu juga. Pada saat ini, Zhu Honggong terbang keluar dan mendarat di antara keduanya, berniat untuk menengahi. Dia berkata, jika ada masalah, mari kita bicarakan. Tidak perlu berkelahi. Petik 2. Jiang Aijian menimpali, itu benar, itu benar. Anda berdua tak tertandingi dan dihormati. Dengan begitu banyak orang yang menonton, itu benar-benar sedikit tidak pantas. Phoenix Api melirik pembudidaya manusia yang selemah reptil. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum yang berbeda-beda. Setelah melihat ini, kebanggaannya berhasil memadamkan api amarahnya. Ia berpikir, memang, manusia-manusia ini tidak layak untuk menyaksikan kekuatan kita makhluk mulia. Setelah Fire Phoenix memadamkan apinya, Lingguang juga memadamkan apinya. Pilar cahaya keempat melesat keluar dan menembus awan. Ketika awan menyebar, riak seperti gelombang menyapu ke segala arah. Para pembudidaya manusia buru-buru mundur. Jiang Aijian dan Zhu Honggong menoleh untuk melihat, menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan melawan gelombang kejut. Lingguang melihat ke bawah ke paviliun selatan dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia terbang menuju paviliun selatan dan menggunakan sayapnya yang menyala untuk memblokir gelombang kejut. Phoenix Api melihat pilar cahaya dan berkata, manusia yang kuat. Bagus kalau kamu tahu, kata Zhu Honggong. Fire Phoenix tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata kepada Zhu Honggong, serahkan Little Fire Phoenix. Zhu Honggong mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu bercanda? Kami membantu Anda mengurusnya. Mengapa Anda begitu agresif? Apakah Anda meminta untuk dihukum? Petik 2. Secara alami, Fire Phoenix tahu bahwa Little Fire Phoenix dirawat dengan sangat baik. Namun, kebenciannya terhadap manusia terlalu mengakar. Ia berkata dengan jijik, kamu merawat Little Fire Phoenix karena kamu menginginkannya untuk dirimu sendiri. Manusia semuanya munafik. Apakah mereka pikir mereka lebih unggul hanya karena mereka memiliki binatang suci sebagai tunggangannya? Oh, kamu tahu banyak, kata Jiang Aijian. Kemudian, dia menunjuk ke paviliun timur dan menambahkan, bagaimanapun, Senior Ji mengundangmu ke sini. Anda bisa berbicara dengannya. Phoenix Api mengepakkan sayapnya dan naik tinggi ke langit. Api sejati mulai menyala di langit lagi saat Fire Phoenix terbang menuju paviliun timur. Suaranya yang meniru ucapan manusia sedikit meleset, tapi dalam dan kuat saat berkata, serahkan Little Fire Phoenix. Tepat saat Fire Phoenix tiba di paviliun timur, pilar cahaya kelima melesat keluar. Kali ini, ia tidak menuju awan. Sebaliknya, itu menembak ke arah Fire Phoenix. Semua orang memandang pilar cahaya dengan kaget dan tidak percaya. Phoenix Api terus mengepakkan sayapnya, dan nyala api melonjak untuk menahan pilar cahaya. Pilar cahaya mendarat di salah satu sayap Fire Phoenix. Api di tubuhnya sedikit melemah, dan didorong mundur lebih dari 3.000 kaki. Itu langsung marah. Ia melebarkan sayapnya. Nyala api bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Matanya seperti matahari dan bulan saat membuka paruhnya. Jiang Aijian mengerutkan kening. Fire Phoenix, kami memanggilmu ke sini karena suatu alasan, dan itu bukan untuk bertarung. Berhenti. Fire Phoenix secara alami tidak memperhatikannya. Manusia seperti semut di matanya.
Setelah itu, api seperti naga keluar dari mulutnya. Dewa Api. Jiang Aijian berteriak. Lingguan menoleh untuk melirik Fire Phoenix sebelum terbang. Karena kamu bersikeras bertindak seperti itu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lingguang seperti bola cahaya saat memblokir api. Api di udara menyebabkan suhu di Gunung Golden Court meningkat, itu benar-benar tidak nyaman. Beberapa tanaman yang tidak tahan panas sudah layu. Para pembudidaya mundur semakin jauh saat mereka menyaksikan dua ahli yang menyala-nyala dengan ekspresi khawatir dan terkejut di wajah mereka. Tiba-tiba, bulu Fire Phoenix tiba-tiba berdiri tegak. Kemudian, pekikan keluar dari mulutnya. Serangan Fire Phoenix mungkin tidak berpengaruh apa-apa pada Lingguang, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk yang lainnya. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran berbalik dan melarikan diri. Jiang Aijian berkata, ini sudah keterlaluan. Lindungi kakak laki-laki dan kakak perempuanku. Pergi. Zhu Honggong setuju dengan mudah. Oke, sama seperti Zhu Honggong terbang menuju paviliun langit jahat, sesosok terbang dari paviliun timur. Ketika tiba, ia melayang di antara awan, berkedip dengan busur listrik biru. Teratai biru bisa dilihat di bawah kakinya, 14 daun berputar di sekitar teratai. Jelas, Lu Zhou telah berhasil menggunakan 5 hati kehidupan kilin untuk mengaktifkan 5 bagan kelahiran besar. Lu Zhou bisa merasakan kekuatan yang melonjak dari teratai biru, dan itu tidak lebih lemah dari teratai emasnya yang memiliki 36 bagan kelahiran penuh. Jika itu hanya kekuatan murni saja, avatar biru itu sangat kuat. Itu hanya kurang dalam hal kekuatan hukum, tetapi Lu Zhou bisa menebusnya dengan kekuatan sucinya. Dengan kata lain, dari segi kekuatan, avatar biru itu seperti makhluk tertinggi. Apa itu? Seseorang bertanya dari jauh ketika dia melihat teratai biru. Jiang Aijian, Lingguang, dan Fire Phoenix menyaksikan Lu Zhou melayang di atas teratai biru. Dia merentangkan tangannya dan mengangkat kepalanya dengan mata tertutup, menikmati dirinya sendiri saat dia menyerap energi antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, Lu Zhou membuka matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan tenang mendorong tangan kanannya ke bawah sedikit. Pada saat berikutnya, astrolabe muncul, dan seberkas cahaya melesat dan menghantam Fire Phoenix. Phoenix api merasa seolah-olah disambar petir. Tubuhnya mati rasa. Busur listrik muncul di tubuhnya sebelum mereka melonjak ke dalam dan memasuki 8 meridian luar biasa, membatasi ki dan kekuatan primalnya. Sama seperti itu, apinya dengan cepat padam. Lingguang juga terkejut dengan adegan ini. Dia tidak berpikir dia akan bisa melakukannya dengan mudah. Phoenix api mengepakkan sayapnya beberapa kali sebelum melihat sosok itu dan berseru kaget, ini kamu. Lu Zhou menarik tangan kanannya dan meletakkannya di punggungnya. Dia menatap Fire Phoenix dan berkata, kami belum bertemu selama bertahun-tahun, tetapi temperamen Anda masih sama. Kembalikan Little Fire Phoenix kepadaku. Kata si Phoenix api. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk ini, kata Lu Zhou. Aku butuh sedikit esensi darahmu, kata Lu Zhou. Phoenix api terbang dan menyamakan kedudukan dengan Lu Zhou. Ia melebarkan sayapnya dan bertanya, mengapa? Lu Zhou menjawab, karena muridku telah merawat Phoenix api kecil selama 100 tahun. Selama 100 tahun terakhir, ia telah menyerap sejumlah besar energi Great Void. Sudah berada di tanah tidak dikenal selama 100 tahun terakhir, kata Lu Zhou. Sama seperti tunggangan Lu Zhou, Phoenix api kecil tinggal di tanah tidak dikenal untuk saat ini. Tanah tidak dikenal. Phoenix api sedikit terkejut. Lu Zhou mengulurkan tangannya dan berkata, sudah waktunya untuk memenuhi janjimu. Janji apa? Phoenix api bingung. Saat itu, Phoenix api telah meninggalkan bulunya pada Lu Zhou sehingga Lu Zhou dapat memanggilnya saat dia membutuhkannya. Sekarang tampaknya telah berubah menjadi bermusuhan dan menolak untuk mengakui Lu Zhou. Ketika Lu Zhou melihat Phoenix api ragu-ragu, dia berkata dengan suara rendah, jika itu sangat merepotkanmu, aku bisa mengambilnya sendiri. Lu Zhou berjalan santai di udara saat teratai biru di bawah kakinya mengikutinya. Dia memancarkan aura misterius dan tak terlukiskan. Busur listrik yang berkedip di tubuhnya membuatnya terlihat lebih mengancam dan menindas. Matanya sering menusuk dan bersinar dengan cahaya misterius. Fire Phoenix merasa tubuhnya masih sedikit mati rasa akibat serangan tadi. Tiba-tiba dia mengepakkan sayapnya ke samping dan berkata, aku akan memberikannya padamu. Lu Zhou berhenti di jalurnya. Dia mengangguk dan berkata,
Sangat bagus. Sayap Fire Phoenix berkelebat sebelum bola kecil berwarna merah terbang keluar dari tubuhnya. Di masa lalu, Phoenix Api merasa marah dan terhina ketika kehilangan setetes darah asli di domain Lotus Hijau. 200 tahun kemudian, dia kehilangan setetes darah lagi. Betapa memalukan. Bagaimanapun, sejarah memiliki kecenderungan untuk berulang. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai, menggunakan segel energi untuk melindungi esensi darah Fire Phoenix. Kemudian, dia melemparkannya ke Jiang Aijian dan berkata, berikan padanya. Jiang Aijian menangkap esensi darah dan mengangguk. Dipahami. Kemudian, Jiang Aijian berbalik dan terbang ke paviliun selatan. Pada saat yang sama, Ling Guang terbang ke kanan Lu Zhou. Dia memandang Lu Zhou dengan ekspresi rumit dan berkata, kamu menjadi lebih kuat. Apakah kamu terkejut? Lu Zhou menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tidak. Ling Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang tahu bahwa kamu telah menyimpang dari jalan ortodoks ke jalan yang tidak ortodoks. Anda berjalan sendirian di jalur kultivasi Anda. Itu masuk akal bahwa Anda telah tumbuh lebih kuat. Petik 2. Kamu juga membenci jalan yang tidak ortodoks. Lu Zhou bertanya. Ling Guang menggelengkan kepalanya lagi. Dalam klan Dewa Api, tidak ada perbedaan antara ortodoks dan tidak ortodoks. Manusia suka memaksakan pendapat mereka pada orang lain dan melabeli segalanya. Apa yang benar dan apa yang salah. Ketika mereka tidak bahagia, mereka menggunakan pemberantasan kejahatan sebagai dalih untuk membunuh lawan mereka. Pada akhirnya, satu-satunya perbedaan adalah yang kuat dan yang lemah. Pada saat ini, Fire Phoenix bertanya dengan suara serak, apa yang kamu bicarakan? Ling Guang memandang Fire Phoenix seolah-olah itu idiot saat dia berkata, kamu adalah burung abadi yang mulia. Bahkan jika Anda belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, Anda seharusnya sudah mendengar tentang legendanya. Pada titik ini, bagaimana Anda masih tidak dapat mengenalinya? Petik 2. Phoenix Api mengepakkan sayapnya dan menatap Lu Zhou dengan saksama dengan matanya yang seperti matahari. Itu mengingat 3 pertempurannya dengannya. Pertama kali berada di tanah tidak dikenal. Pada saat itu baru saja menjadi binatang suci. Itu telah menggunakan semua kekuatannya tetapi tidak dapat mematahkan tubuh Buddha emasnya. Kedua kalinya berada di domain Lotus Hijau. Itu telah mencari Little Fire Phoenix pada waktu itu. Pada saat itu telah dihancurkan oleh segel telapak tangannya, menyebabkan dia kehilangan setetes darah aslinya. Yang ketiga hari ini di domain teratai emas. Itu sudah menjadi Tuan Surgawi, tapi itu masih bukan tandingannya. Pilar cahaya sebelumnya telah memenuhi hatinya dengan ketakutan. Sampai sekarang rasa kebas dan kesemutan itu belum hilang. Kata-kata Ling Guang membangkitkan ingatan Fire Phoenix sebelum kesadaran muncul. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada yang agak tidak percaya, ini kamu. Kamu kembali. Bab 1713, Siming. Selama pertempuran di wilayah Lotus Hijau, Phoenix Api telah mencurigai identitas Lu Zhou. Dia mengira Lu Zhou adalah seorang ahli dari Great Void. Namun, semakin dia memikirkannya, dia berpikir jika Lu Zhou benar-benar ahli dari kekosongan besar, selama pertempuran pertama mereka di tanah tidak dikenal, Lu Zhou tidak akan bertarung sendirian dan Lu Zhou tidak akan membiarkan binatang suci seperti itu untuk pergi. Oleh karena itu, ia menepis kecurigaannya. Kemudian, selain memastikan keselamatannya sendiri, Fire Phoenix juga harus mempertimbangkan keselamatan Little Fire Phoenix. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain mempercayakan Little Fire Phoenix kepada murid Lu Zhou, Little Yuaner. Setelah itu, tidak ada kesempatan lain untuk menentukan identitas Lu Zhou. Phoenix Api lahir di zaman kuno. Itu berbagi garis keturunan yang sama dengan Ling Guang, burung vermilion. Itu adalah salah satu binatang dengan garis keturunan tertinggi dan paling mulia. Pada zaman dahulu, mereka tidak pernah repot-repot berinteraksi dengan manusia. Pengetahuan manusia tentang Fire Phoenix hanya melalui desas-desus dan rumor. Lagi pula, tidak ada yang pernah menaklukkan atau mendekati Fire Phoenix. Sebaliknya, pengetahuan Fire Phoenix tentang manusia juga terbatas, dan ini termasuk yang tidak suci yang tinggi dan perkasa. Itu hanya mendengar tentang yang tidak suci yang tak tertandingi di kekosongan besar dan perbuatannya yang luar biasa seperti menciptakan gunung pertama, Grand Mystic Mountain, di Great Void, mengalahkan banyak makhluk tertinggi di Great Void, melintasi samudera tak berujung, dan mengelilingi Great Maelstrom.
Ada terlalu banyak legenda tentang yang tidak suci di dunia sehingga mereka tidak dapat dihitung. Lu Zhou mengangguk. Dia memandang Fire Phoenix dan bertanya, tidak bisakah kamu memberitahu? Phoenix Api masih terkejut. Apakah Anda memiliki masalah dengan meminjamkan saya setetes esensi darah Anda? Lu Zhou bertanya. Phoenix Api berpikir dalam hati, meminjamkan. Apa kata untuk digunakan? Apakah Anda akan mengembalikannya kepada saya? Melihat bahwa Phoenix Api tidak memprotes, Lu Zhou mengangguk puas dan berkata, Phoenix Api, saya punya beberapa kata untuk Anda. Tolong bicara, kata Fire Phoenix dengan agak takut-takut. Pertama-tama, manusia adalah yang tertua dari semua makhluk hidup. Bahkan jika ada ketidaksetaraan, manusia berada di atas, bukan sebaliknya. Jika tidak perlu, lebih baik Anda membuang kesombongan Anda. Kedua, Phoenix Api kecil tinggal di tanah tidak dikenal dengan tungganganku. Semuanya sangat aman. Di masa depan, mereka semua akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ketiga, berkultivasi dengan baik dan jangan mengecewakan garis keturunan Anda. Jika Anda ingin dihormati, Anda harus belajar menghormati orang lain, dan itu termasuk manusia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2, Phoenix Api ingin mengeluh, tetapi ketika merasakan aura menindas Lu Zhou, ia menyerah pada gagasan itu. Ia mengepakkan sayapnya dan berkata, saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Terima kasih atas kata-kata nasihatmu, kata Fire Phoenix lagi sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang hanya dalam sekejap mata, menghilang ke awan. Dengan ini, para pembudidaya di kejauhan menghela nafas lega. Kemudian, mereka bergegas. Seorang kultivator bertanya dengan keras, Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda mengenal seseorang dari Evil Sky Pavilion? Lu Zhou melirik para pembudidaya dan berkata, kamu tega melindungi Gunung Golden Court. Keberanian Anda patut dipuji, tetapi Anda hanya harus bertindak sesuai kemampuan Anda. Semuanya, silakan pergi. Petik 2. Para pembudidaya secara alami memahami arti Lu Zhou. Mereka hanya bisa melihat Lu Zhou dan Ling Guang dengan menyesal dan membungkuk. Tepat ketika mereka akan pergi. Tunggu, kata Lu Zhou. Dia melambaikan tangannya, menggunakan kekuatan penyembuhan Heavenly Writing. Teratai biru terbang menuju para pembudidaya dan sekitarnya. Mereka yang terluka disembuhkan dalam sekejap mata, dan energi vitalitas yang luar biasa segera menghidupkan kembali tanaman layu yang telah dipanggang oleh api yang sebenarnya. Beberapa pembudidaya muda yang agak berbakat dapat merasakan bahwa energi vitalitas tidak hanya menyembuhkan luka-luka mereka, tetapi juga memperkuat 8 meridian luar biasa dan lautan Qi dan Tian mereka, meningkatkan batas kultivasi. Mereka sangat gembira dan buru-buru membungkuk kepada Lu Zhou satu demi satu. Terima kasih, Senior. Lu Zhou melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa semua orang harus pergi. Ini selalu menjadi cara dia melakukan sesuatu. Jika orang menghormatinya, dia akan membalas budi. Setelah semua orang pergi, Lu Zhou melintas dan muncul di paviliun selatan. Dia melihat bahwa Jiang Aijian telah memberikan esensi darah Fire Phoenix kepada Si Wuya, dan Putri Yongning dengan hati-hati merawat Si Wuya. Si Wuya, yang telah mengkonsumsi esensi darah, bersinar merah. Pada saat ini, Zhu Honggong dan Ling Guang juga datang ke paviliun selatan. Ling Guang berkata, meskipun aku tidak terlalu peduli dengan Fire Phoenix, aku harus mengakui bahwa esensi darahnya tidak buruk. Jiang Aijian mengangguk. Jika kita bisa mendapatkan semua esensi darah untuknya, aku yakin itu tidak akan lama sebelum dia bisa menahan kekuatanmu. Hanya saja aku akan segera tidur selamanya, kata Ling Guang terus terang. Apakah kamu tidak berpikir untuk terus eksis? Ling Guang menghela nafas. Aku punya, tapi itu tidak mungkin. Kesadaran saya harus ada di tubuh saya yang sebenarnya. Saya sudah sangat puas bahwa saya bisa bertahan sampai sekarang. Semakin lama, semakin kesadaranku akan melemah. Jika saya dapat mentransfer kekuatan saya kepadanya, kematian saya akan sia-sia. Petik 2. Petik 2, Zhu Honggong berkata, Senior, kamu terlihat hebat sekarang. Jangan mati semudah itu. Ling Guang memandang Zhu Honggong dan berkata, aku berbeda dari Fire Phoenix. Saya telah berada di Gunung Halcyon selama 100.000 tahun. Tubuhku yang sebenarnya telah lama dirusak oleh formasi di sana. Teknik kepemilikan ini hanyalah solusi sementara. Selain itu,
Tidakkah Anda menginginkan pemuda ini, yang meminjamkan tubuhnya kepada saya, untuk menjalani kehidupan normal lagi? Petik 2. Semua orang terdiam. Li Yunzheng tidak pernah melakukan apapun untuk mengecewakan mereka. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Yang terpenting, dia rela menderita begitu banyak hanya untuk si Wuya. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu padanya? Lu Zhou berkata, saat itu, ketika saya pergi ke tanah tak dikenal, saya bertemu Lord Zenan di tanah sunyi besar. Dia juga lahir di zaman kuno. Untuk memperpanjang hidupnya, dia memindahkan kekuatan dan kesadarannya ke pohon menggunakan teknik parasit. Ling Guang mengangkat tangannya untuk menghentikan Lu Zhou dan berkata, aku lebih baik mati. Bagi Ling Guang, teknik jahat semacam ini lebih menjijikkan daripada memakan beberapa pon lalat. Baik, aku menghormati keputusanmu. Meskipun Lu Zhou tahu teknik kebangkitan, itu hanya bisa digunakan pada mereka yang masih memiliki tubuh asli mereka. Masalah Ling Guang tidak terpecahkan. Antara Li Yunzheng dan Ling Guang, hanya ada satu. Ling Guang menangkupkan tinjunya pada Lu Zhou dan membungkuk sedikit. Terima kasih. Bahkan Ling Guang, Dewa Api, harus menunjukkan rasa hormat kepada yang tidak suci. Lu Zhou berkata kepada yang lain, kalian semua tinggal di paviliun selatan. Saya akan pergi dan mencari 3 esensi darah lainnya. Jika dia bangun, beritahu saya. Petik 2. Ya, Tuan, kata Zhu Honggong dengan patuh. Senior Ji, ini adalah lokasi dari lorong rahasia ke Great Void. Adapun kami tidak akan kembali ke Great Void untuk saat ini, kata Jiang Eijian sambil menyerahkan selembar kertas kepada Lu Zhou. Putri Yongning, yang berharap si Wuya akan pulih sesegera mungkin, membungkuk dan berkata, saya harap semuanya berjalan lancar untuk Senior Ji. Lu Zhou mengangguk dan menghilang. Istana Suanyi di kekosongan besar. Segera setelah Lu Zhou muncul di Istana Suanyi, seorang penjaga bergegas dan berkata, Senior Lu, Kaisar Suanyi memintaku untuk menunggumu di sini. Dia mengatakan untuk mengundangmu ketika kamu kembali. Petik 2. Apa masalahnya? Lu Zhou tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Suanyi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk repot dengan orang-orang di Evil Sky Pavilion. Penjaga itu menjawab, Kaisar Putih sekarang menjadi tamu Istana Suanyi. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sampai dia melihatmu. Kaisar Putih. Kebetulan sekali. Awalnya, Lu Zhou berencana mencari Meng Zhang untuk mendapatkan esensi darahnya terlebih dahulu. Namun, karena Bai Zhaoju datang mencarinya, dia mungkin juga mulai dengan Bai Zhaoju. Lu Zhou mengangguk ke penjaga dan berjalan ke aula utama. Di aula utama, Suanyi sedang minum dan mengobrol dengan gembira dengan Bai Zhaoju. Lu Zhou belum memasuki aula, tetapi dia sudah bisa mendengar suara tawa. Duo ini jelas sangat senang. Paviliun Tuan Lu, Anda telah tiba, kata penjaga itu dengan hormat. Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, mata Suanyi langsung berbinar. Dia berkata, lihat, dia kembali. Bai Zhaoju meletakkan cangkir anggurnya dan melihat keluar aula. Lu Zhou berjalan perlahan. Suanyi tersenyum dan bangkit berdiri sebelum dia menyapa, Paviliun Tuan Lu, Kaisar Putih telah menunggumu untuk waktu yang lama. Lu Zhou melirik Bai Zhaoju sebelum dia berjalan dan duduk di depan meja besar. Bai Zhaoju terlihat sedikit canggung saat ini. Dia duduk begitu saja, tidak apa-apa jika dia tidak menyanjungku, tapi dia bahkan tidak akan menyapaku. Ah, siapa yang peduli? Jika dia tidak malu maka saya seharusnya tidak merasa malu. Dengan itu, Bai Zhaoju juga duduk. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Paviliun Master Lu, bertemu denganmu lebih baik daripada hanya mendengar tentangmu. Lu Zhou tidak bertele-tele. Dia berkata, kamu melindungi murid-muridku selama 100 tahun di Pulau Hilang bagian timur. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Petik 2, petik 2. Saya tidak berpikir itu bisa menjadi lebih canggung, tidak peduli apa, saya masih Kaisar Putih yang sangat dihormati. Mengapa Anda membuatnya tampak seperti saya di sini untuk meminta amal? Bai Zhaoju terbatuk. Dia menegakkan punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Lu Zhou mengangguk. Saya mengagumi orang-orang seperti itu. Saat itu, kamu meninggalkan token giokmu untuk membantuku memasuki Great Abyss Land. Selain itu, Anda juga membuat pembudidaya Anda menunggu di dekat pilar kehancuran. Sekarang,
Anda bahkan tidak meminta imbalan apapun. Ini benar-benar mengagumkan. Petik 2, petik 2. Semua orang tahu yang tidak suci memiliki banyak harta. Salah satu dari mereka akan membuat orang menjadi gila. Lu Zhou menuangkan secangkir anggur dan berkata, karena kamu tidak akan meminta imbalan apapun, biarkan aku bersulang untukmu setidaknya. Petik 2, petik 2. Hanya secangkir anggur. Ini adalah monolog batin Bai Zhaoju. Bertentangan dengan Bai Zhaoju, Suanyi, penggemar super, terkejut dan sedikit iri. Apa yang, hanya secangkir anggur, untuk Bai Zhaoju, adalah suatu kehormatan baginya. Dia belum pernah mendengar tentang siapapun yang telah dipanggang oleh yang tidak suci. 4 kaisar tanah yang hilang sangat dihormati ketika mereka berada di kekosongan besar. Bahkan setelah mereka pergi, mereka masih sangat dihormati. Namun, di mata Suanyi, kuartet itu hanyalah anak-anak di depan gurunya. Di dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah. Tidak ada alasan bagi yang kuat untuk tunduk kepada yang lemah. Memikirkan hal ini, Bai Zhaoju hanya menghela nafas dalam dan mengangkat cangkirnya sambil berkata, baiklah. Duo itu mendentingkan cangkir mereka dan mengeringkan anggur di cangkir. Ribuan kata terkandung dalam roti panggang ini. Suanyi menatap Lu Zhou tanpa berkedip saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memproyeksikan pikirannya kepada Lu Zhou. Guru, mengapa Anda tidak mendentingkan cangkir dengan saya? Setelah dua senior selesai minum, Suanyi menundukkan kepalanya dan meminum secangkir anggurnya juga. Dia berpikir dalam hati, anggurnya juga harum meskipun aku minum sendirian. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bai Zhaoju tercengang. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti masuk ke dalam jebakan. Tidak apa-apa dia tidak menerima hadiah, tetapi dia masih harus bekerja untuk orang lain. Namun, kata minta terdengar sangat menyenangkan di telinganya. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli yang kuat. Dia secara alami sangat senang memiliki ahli yang kuat, meminta sesuatu padanya. Maka, Bai Zhaoju tersenyum dan berkata, tolong bicara. Apakah kamu tahu keberadaan Xi Ming saat ini? Lu Zhou bertanya. Senyum Bai Zhaoju menegang sebelum menghilang sepenuhnya. Dia bertanya, Paviliun Tuan Lu, tentang apa ini? Lu Zhou menjawab dengan jujur, ini untuk masalah yang sangat penting. Aku harus menemukannya. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini, kata Bai Zhaoju. Alasan, Lu Zhou bertanya, saya berhutang budi pada Xi Ming. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah mengungkapkan keberadaannya, jawab Bao Zhaoju. Bab 1714, Pulau yang Hilang. Jantung Lu Zhou berdetak kencang. Jadi, kamu benar-benar tahu keberadaan Xi Ming. Bai Zhaoju. Bai Zhaoju benar-benar berharap dia bisa menarik kembali kata-katanya, tapi sudah terlambat. Dia merasa seperti cangkir anggur tidak lagi harum. Dia berkata, jadi bagaimana jika saya tahu? Tidak peduli alasannya, saya tidak akan mengungkapkan keberadaannya. Petik 2. Lu Zhou tidak menanggapi kata-kata itu. Sebagai gantinya, dia berkata perlahan, ketika Si Wuya meninggal, kakak senior sulungnya secara pribadi membuat peti mati untuknya. Dia juga mengikuti keinginan Si Wuya dan menjatuhkan peti mati ke laut. Tanpa diduga, Si Wuya tidak mati. Anda menyelamatkan murid ketujuh saya. Di satu sisi, rahmat ini tidak kurang dari orang tua. Petik 2. Bai Zhaoju bingung. Dia tidak mengerti mengapa Lu Zhou tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Lu Zhou terus berkata, meskipun dia mendapatkan kembali hidupnya, dia sangat lemah. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Bai Zhaohu sedikit mengernyit. Siapa yang akan mengutuk murid-murid mereka seperti itu? Kemudian, Bai Zhaoiwei berkata, aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Auranya stabil, dan kultivasinya juga baik. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia tidak punya waktu lama untuk hidup? Lu Zhou berkata, apa yang kamu lihat hanyalah permukaan. Lu Zhou secara alami tidak mengatakan Qiseng bukan Si Wuya pada waktu itu. Pada saat ini, Suanyi tiba-tiba menyela, saya percaya pada penilaian Paviliun Master Lu. Bai Zhaoju melirik Suanyi tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lu Zhou berkata, untuk memperbaiki situasi, kita membutuhkan esensi darah Xi Ming untuk memperbaiki dan memperkuat 8 meridian luar biasa miliknya. Karena kamu pernah menyelamatkannya sekali,
kamu tidak akan melakukan apa-apa dan melihatnya mati, kan? Bai Zhaoju terdiam. Dia sangat mengagumi Si Wuya. Ketika Si Wuya tinggal di pulau yang hilang, Si Wuya telah memberikan banyak kontribusi. Jika memang benar nyawa Si Wuya dalam bahaya, dia memang tidak bisa duduk diam. Namun, masalahnya sangat rumit. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan dikutuk. Melihat ekspresi serius Bai Zhaoju, Suanyi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu khawatirkan, Kaisar Putih? Bai Zhaoju terus diam. Suanyi berkata, dengan kemampuan Paviliun Master Lu, tidak sulit baginya untuk menemukan Ziming. Selama zaman kuno, Ziming meninggalkan Great Void dan berangkat ke timur samudera tak berujung. Ziming adalah salah satu dari 4 dewa surga. Untuk menghindari terdeteksi oleh timbangan keadilan, itu tidak akan kembali dengan mudah, dan tidak akan pergi dengan mudah. Selama kita mencari di samudera tak berujung, kita pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Bai Zhaoju. Ekspresi Bai Zhaoju tidak terlalu bagus. Jelas, dia tidak senang dengan kata-kata Suanyi. Suanyi hanya menatap Bai Zhaoju sambil tersenyum setelah dia selesai berbicara. Ekspresinya seolah berkata, ini adalah kesempatan besar bagimu untuk meningkatkan hubunganmu dengan guruku. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bagaimanapun, Bai Zhaoju adalah Kaisar Putih. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata Suanyi? Namun, dia masih tetap diam. Masalahnya rumit, setelah semua. Lu Zhou menghabiskan secangkir anggur lagi. Dia dengan lembut meletakkan cangkir itu di atas meja dan berkata, aku akan pergi ke samudera tak berujung di timur. Kalian berdua bisa terus mengobrol. Suanyi dan Bai Zhaoju. Suanyi buru-buru bangkit dan berkata, samudera tak berujung sangat luas. Paviliun Master Lu, bagaimana Anda berencana untuk menemukan Ziming? Lu Zhou berkata, muridku dalam bahaya besar. Seorang tuan untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Murid-murid saya memperlakukan saya sebagai ayah mereka. Bagaimana saya bisa tidak melakukan apa-apa? Tidak peduli berapa lama, tidak peduli seberapa jauh, bahkan jika itu di ujung dunia, saya masih akan menemukan Ziming. Bai Zhaoju. Suanyi berkata, karena Paviliun Master Lu bertekad, Istana Suanyi bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu. Paviliun Master Lu, pengawal kegelapan akan siap membantumu. Bai Zhaoju menatap Suanyi dengan bingung. Mengapa dia begitu siap dan cepat membantu? Pengawal kegelapan adalah kekuatan inti dari Istana Suanyi, dan dia hanya menyerahkan perintah kepada orang lain. Suanyi secara alami tahu apa yang dipikirkan Bai Zhaoju. Dia berkata, Duan Museng, yang dulu bersama Kaisar Merah, sekarang menjadi komandan Istana Suanyi. Duan Museng adalah murid Paviliun Master Lu. Wajar baginya untuk membantu Paviliun Master Lu. Petik 2. Kata-kata ini masuk akal. Lu Zhou mengangguk. Bagus. Jika Duan Museng tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai komandan Istana Suanyi, katakan saja padaku. Senyum mempesona muncul di wajah Suanyi dan berkata, aku akan melakukannya. Itu membuat orang bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Cibiaonu, Kaisar Merah, jika dia hadir. Baik. Saya tidak ingin membuang waktu. Aku pergi, kata Lu Zhou sambil berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Bai Zhaoju tiba-tiba teringat 2 pemilik benih kekosongan besar di sisinya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, tunggu. Lu Zhou berbalik dan menatap Bai Zhaoju dengan skeptis. Apa itu? Bukannya aku tidak bisa memberitahumu di mana Ziming berada, kata Bai Zhaoju. Suanyi, di mana itu? Lu Zhou bertanya. Bai Zhaoju memikirkannya sejenak sebelum berkata, sebelum itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Berbicara, saya sangat penasaran. Metode apa yang Anda gunakan untuk mengumpulkan 10 benih void besar saat itu? Bai Zhaoju bertanya. Jantung Suanyi berdetak kencang. Meskipun semua orang telah menebak ini dan terkejut dan penasaran, tetap saja tidak sopan untuk bertanya secara langsung. Lagi pula, tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan, dan itu mungkin bukan metode yang jujur. Lu Zhou menatap Bai Zhaoju dan berkata, saya menggunakan teknik tembus pandang. Teknik tembus pandang. Bai Zhaoju bahkan lebih bingung. Teknik tembus pandang macam apa yang bisa disembunyikan dari indera para ahli Great Void? Selain itu, bisakah itu membantu seseorang untuk melakukan perjalanan ke 10 pilar kehancuran dalam waktu sesingkat itu? Ekspresi Lu Zhou tenang saat dia berbalik dan melangkah maju.
Tubuhnya bersinar sangat samar sebelum dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Di mana dia? Suanyi dan Bai Zhaoju terkejut. Lu Zhou benar-benar menghilang ke udara tipis. Tidak ada resonansi atau fluktuasi energi, dan auranya telah menghilang. Mereka berdua ahli kelas 1, dan tidak banyak yang tahu kultivasi lebih dari mereka. Untuk bisa menghilang tanpa jejak di depan mereka, seberapa hebat teknik tembus pandang ini. Lu Zhou muncul kembali di belakang keduanya dan berkata, ini. Duo itu berbalik karena terkejut. Mereka tidak merasakan Lu Zhou sama sekali. Seberapa menakutkan kemampuan ini selama pertempuran. Mereka bisa disergap kapan saja. Setelah beberapa saat, Bai Zhaoju bertanya lagi, saat itu, aku khawatir kultivasimu tidak setinggi ini, kan? Meskipun Bai Zhaoju samar-samar menebak identitas Lu Zhou, dia merasa bahwa Lu Zhou seharusnya tidak memiliki kultivasi seperti ini pada saat benih kekosongan besar matang. Lu Zhou mengejek dan berkata, kamu hanyalah seorang kaisar surgawi yang baru. Di antara kaisar surgawi, Anda hanya seorang kaisar surgawi yang lebih rendah. Dunia kultivasi itu misterius dan dipenuhi dengan segala macam keajaiban yang tak terbayangkan. Hal-hal yang tidak Anda sukai sebanyak lautan bintang. Jangan bilang aku harus menjelaskan semuanya padamu selangkah demi selangkah sebelum kau percaya padaku. Bai Zhaoju. Meskipun kata-katanya kasar, itu juga kebenaran. Ada sangat sedikit orang yang berani berbicara dengan Bai Zhaoju dengan cara ini. Setelah lama berada di posisi tinggi dan terbiasa disanjung, dia merasa canggung ketika Lu Zhou menegurnya. Lu Zhou berkata, aku telah meninggalkan lorong rahasia di sekitar 10 pilar. Tidak sulit untuk melakukan perjalanan ke semua pilar dalam waktu singkat. Memasuki pilar sama sekali tidak masalah. Suanyi menemukan penjelasan ini sangat masuk akal. Dia berkata dengan penuh pujian, saya mengerti. Jika Pavilion Master Lu tidak mengatakannya, saya khawatir tidak ada yang bisa memecahkan misteri ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa 10 benih void besar hilang. Petik 2. Hilang. Lu Zhou sedikit mengernyit. Suanyi menoleh ke samping dan meludah sebelum dia mengoreksi kata-katanya, maksudku, aku tidak menyangka bahwa 10 biji dipanen. Bumi melahirkan segala sesuatu. Benih kekosongan besar berasal dari bumi dan bukan milik satu orang. Hak apa yang dimiliki Great Void untuk mengklaim benih Great Void? Bai Zhaoju sangat setuju dengan ini. Akhirnya, dia berkata, baiklah. Aku akan membawamu ke Ximing. Namun, sebelum itu, saya memiliki beberapa syarat. Suanyi berkata, Kaisar Putih, tidakkah menurutmu kamu terlalu berlebihan? Itu hanya membawa Lu Zhou ke Ximing. Apakah ada kebutuhan untuk pergi sejauh ini? Bai Zhaoju berkata, saya tidak punya pilihan lain. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Petik 2. Bicaralah, kata Lu Zhou, memberi isyarat padanya untuk menyatakan kondisinya. Bai Zhaoju berkata, pertama, masalah ini harus dirahasiakan. Tidak boleh ada kebocoran. Aku berjanji ini padamu, kata Lu Zhou. Itu bukan permintaan yang sulit. Bai Zhaoju terus berkata, kedua, kamu tidak boleh melakukan apapun yang akan membahayakan Ximing. Lu Zhou berpikir dalam hati, meminta esensi darah tidak boleh dianggap merugikan Ximing, kan? Orang modern selalu mendonorkan darah dan menganggapnya sebagai perbuatan baik. Lu Zhou mengangguk. Saya setuju. Kemudian, Bai Zhaoju berkata, ketiga, hanya kita berdua yang akan melakukan perjalanan ini. Tidak ada yang diizinkan untuk ikut dengan kami. Petik 2. Suanyi memprotes, Kaisar Putih, bukankah ini terlalu berlebihan? Aku punya alasan untuk ini, kata Bai Zhaoju tegas. Lu Zhou mengangguk lagi. Sangat baik. Setelah mendengar ini, Bai Zhaoju berkata, ayo pergi. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa bernegosiasi denganku. Anda dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka, kata Lu Zhou sebelum dia berbalik dan meninggalkan aula. Bai Zhaoju sedikit terkejut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia pikir itu benar-benar masalahnya. Jantungnya tidak bisa menahan detak ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bahkan ketika dia tenang, rasa takut masih ada di hatinya. Bab 1715-1715. Lu Zhou tidak peduli dengan tiga kondisi itu. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk mendapatkan esensi darah Ximing. Kondisinya tidak apa-apa. Selain itu, pihak lain adalah Kaisar Putih. Kaisar Putih hampir tidak seperti orang biasa.
Meskipun Bai Zhaoju tahu jalannya, mereka masih harus terbang cukup jauh. Pulau Hilang bagian timur sangat jauh. Untuk memutuskan komunikasi ke Great Void, hampir tidak ada lorong rahasia yang menghubungkan kedua sisi. Bahkan jika ada, lorong rahasia masih terletak jauh dari tujuan. Lu Zhou dan Bai Zhaoju tiba di timur Great Void melalui lorong rahasia di dekatnya. Kemudian, setelah melakukan perjalanan melalui lorong rahasia lain di timur, mereka terbang ke samudra tak berujung. Ketika mereka tiba di atas samudra tak berujung, ombaknya bergolak. Itu tidak tenang seperti sebelumnya. Lu Zhou, yang telah datang ke samudra tak berujung berkali-kali, tidak lagi memiliki kecemasan seperti hari-hari sebelumnya. Dia tetap acuh tak acuh saat dia melihat ke laut. Bai Zhaoju menunjuk ke permukaan laut dan berkata, ada terlalu banyak binatang laut. Sebaiknya kita tidak berbenturan dengan mereka. Lu Zhou menggenggam tangannya di punggungnya dan berkata, tujuanku bukanlah binatang laut ini. Penggarap dari Great Void jarang datang ke lautan tak berujung. Faktanya, para pembudidaya dari 9 domain yang sering datang ke sini, berharap untuk membunuh beberapa binatang laut dan mendapatkan hati kehidupan mereka. Pembantaian timbal balik antara manusia dan binatang buas tidak berubah sama sekali, kata Bai Zhaoju. Penguasa binatang buas sudah lama tidak muncul, kata Lu Zhou sambil menghela nafas kecil. Kau sedang membicarakan Kun? Bai Zhaoju bertanya. Meskipun Kun kuat, itu bukan penguasa binatang buas, jawab Lu Zhou. Bai Zhaoju penasaran. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan bertanya, lalu, siapa penguasa binatang buas itu? Ekspresi Lu Zhou tenang saat dia melihat ke laut yang tak terbatas dan berkata, itu tidak penting. Setelah itu, Lu Zhou melesat melintasi langit ke arah timur seperti meteor. Bai Zhaoju hanya bisa menghela nafas dan mengikuti Lu Zhou. Setelah beberapa saat, kedua ahli itu akhirnya tiba di sebuah karang. Bai Zhaoju menjelaskan, ini adalah satu-satunya tempat yang menghubungkan pulau yang hilang dengan kekosongan besar. Dari sini, kita bisa mencapai pulau yang hilang. Lu Zhou mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu meninggalkan Great Void saat itu? Pertanyaan ini membawa kembali kenangan yang tidak menyenangkan bagi Bai Zhaoju. Dia tampak sedikit malu ketika dia berkata, aku lemah. Bai Zhaoju hanya menjadi kaisar surgawi ketika dia berada di samudra tak berujung. Alasan dia menjadi salah satu dari 4 kaisar negeri yang hilang adalah karena karismanya, sebagian karena caranya yang benar dan jujur dalam melakukan sesuatu, dan sebagian karena hubungannya yang baik dengan 3 kaisar negeri yang hilang lainnya. Dia sangat ramah sehingga bahkan Ming Xin tidak menganggapnya sebagai musuh. Di antara 4 kaisar tanah yang hilang, Bai Zhaoju adalah yang terakhir meninggalkan kekosongan besar. Pada saat itu, bahkan Ming Xin membujuknya untuk tinggal. Tak perlu dikatakan, dia menolak. Lu Zhou tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan untuk jawaban ini, jadi dia berkata, ayo pergi. Setelah keduanya mendarat di atas batu, Bai Zhaoju mengaktifkan bagian rahasia. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang dan muncul kembali di langit barat Lost Island. Dari kejauhan, Lost Island tampak seperti garis. Lu Zhou melayang di udara dan mengamati pulau yang hilang beberapa saat sebelum berkata, kamu benar-benar menemukan pulau yang sangat besar. Gunung Halcyon hanya rata-rata sebagai perbandingan. Petik 2. Gunung Halcyon sangat istimewa. Bagaimana pulau ini bisa dibandingkan dengannya? Ayo pergi. Keduanya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah beberapa napas, mereka sudah sangat dekat dengan pulau itu. Pulau yang hilang itu subur. Pemandangannya subur, udaranya segar, dan energi vitalitasnya melimpah. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Lu Zhou mengagumi pemandangan untuk sementara waktu dan berkata, tempat yang bagus. Mengapa kamu ingin kembali ke Great Void? Bai Zhaoju menghela nafas dan berkata, ini seperti daun jatuh yang ingin kembali ke akarnya. Begitu suara Bai Zhaoju jatuh, sejumlah besar pembudidaya berpakaian putih muncul di pulau itu dan terbang ke langit. Sekitar 100 dari mereka segera bergegas. Ketika mereka melihat Bai Zhaoju, mereka sangat terkejut. Mereka dengan cepat membungkuk dan menyapanya, salam, yang mulia. Bai Zhaoju melambaikan lengan bajunya dan berkata, lupakan saja. Cepat dan sapa Paviliun Master Lu. Petik 2. Salam, Paviliun Master Lu, kata para pembudidaya berpakaian putih serempak. Dalam hati, para pembudidaya berpakaian putih bingung.
Siapa Pavilion Master Lu? Mengapa sepertinya dia sejajar dengan Kaisar Putih? Saat itu, beberapa pembudidaya berpakaian putih yang hadir telah bertemu Lu Zhou di pilar kehancuran. Namun, mereka hanya merasa bahwa dia tampak sedikit familiar, mereka tidak mengenalinya. Lu Zhou berkata dengan tenang, tidak mudah membuat begitu banyak orang mengikutimu. Bai Zhaoju berkata, kamu menyanjungku. Baiklah, mari kita hentikan obrolan ringan itu. Bawa aku ke Ziming, kata Lu Zhou. Kata-kata Lu Zhou seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang. Di antara para pembudidaya berpakaian putih, seorang murid senior mengangkat kepalanya karena terkejut. Kerutan terlihat di wajahnya saat dia bertanya, Pavilion Tuan Lu, kamu datang untuk mencari Ziming. Para murid senior segera berkata, Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Ini adalah masalah yang sangat penting. Anda tidak boleh membiarkan orang luar mengetahuinya. Petik 2. Dengan murid senior yang memimpin, yang lain menggemakan kata-katanya. Yang Mulia, tolong pertimbangkan kembali. Lu Zhou tidak peduli dengan sikap dan pendapat orang-orang ini. Hanya sikap Bai Zhaoju yang penting. Bai Zhaoju melintas ke depan dan menggenggam tangannya di punggungnya. Dia berdiri di depan para pembudidaya berpakaian putih dan berkata, Pavilion Tuan Lu bukan orang luar. Para pembudidaya berpakaian putih saling memandang dengan cemas. Bagaimana mungkin kita tidak tahu apakah dia orang luar atau bukan? Yang Mulia, Anda memperlakukan kami seperti orang bodoh. Masalah ini terlalu penting. Ini menyangkut kehidupan ribuan kerajaan yang hilang. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Jauh sebelum Bai Zhaoju menjadi Kaisar Surgawi, dia sudah memutuskan untuk menghabiskan umur panjang di pulau yang hilang. Dia membangun kerajaannya sendiri di sini. Ada desas-desus bahwa pulau yang hilang dulunya adalah bagian dari tanah sebelum terbelah. Tanah terbelah menjadi beberapa bagian, dan beberapa dari mereka hanyut di samudera tak berujung. Pulau hilang Bai Zhaoju, Laut Flaming Selatan Cibiaono, dan Gunung Halcyon hanyalah beberapa di antaranya. Itulah mengapa mereka disebut sebagai Lost Lands atau Lost Islands.